Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saudara sekalian, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah hari ini bisa melanjutkan perkuliahan kita untuk mata kuliah teknologi dan media pembelajaran PAI. Saudara sekalian, sebagaimana yang saya sampaikan di minggu lalu bahwa hari ini kita akan membahas tentang materi yang berjudul konsep teknologi dan media pembelajaran pendidikan agama Islam. Kita akan mendefinisikan dulu apa itu teknologi pembelajaran. Teknologi pembelajaran adalah metode canggih untuk memproses, mempermudah bahan belajar agar pengalaman itu lebih dinamis. Sedangkan media itu adalah alat yang digunakan oleh pendidik dalam memberikan pembelajarannya agar pembelajaran itu lebih efektif dan maksimal disampaikan kepada peserta didik. Nah, saudara sekalian, yang harus kita perhatikan adalah apa tujuan pembelajaran teknologi dan media pembelajaran ini, khususnya untuk guru-guru PAI diterapkan atau diajarkan kepada kita semua. Anda sekalian sebagai calon pendidik, khususnya pendidikan agama Islam, yang hari ini Anda harus melek dengan teknologi, karena materi ini saya sampaikan mengambil satu kalimat bijak dari agama kita, agama Islam, bahwa di agama kita itu dikatakan didiklah anakmu sesuai dengan zamannya. Dan hari ini zamannya, saudara sekalian, setuju atau tidak, kita sedang berada dalam zaman teknologi yang terus mengalami peningkatan yang sangat pesat dalam perkembangannya setiap hari. Oleh karena itu, kalau kita tidak mampu untuk bersaing, untuk melek teknologi, maka kita akan menjadi guru yang terbelakang, yang tersingkir dengan seleksi alam. Apalagi kita guru PAI. Guru PAI ini banyak yang mengatakan bahwa guru-guru PAI ini adalah guru yang gagap teknologi, karena mereka cenderung menggunakan media klasik, media-media yang hari ini sudah tidak update untuk digunakan, saudara sekalian, dalam mengembangkan teknologi, dalam mengembangkan pembelajaran agama Islam. Nah, saudara sekalian, hari ini tantangannya adalah bahwa peserta didik, khususnya di madrasah-madrasah atau di sekolah-sekolah umum, bahkan mungkin di tengah-tengah masyarakat, mereka kurang tertarik untuk belajar agama, belajar tentang pendidikan Islam. Lalu tantangan kita, tantangan kalian, saudara sekalian, sebagai mahasiswa yang nanti akan menjadi seorang pendidik mungkin di 5 atau 10 tahun yang akan datang, pastinya akan harus bisa beradaptasi dengan teknologi ini. Hari ini, saudara sekalian, kita harus melihat bahwa perkembangan teknologi sangat pesat. Kalau 5 atau 10 tahun yang lalu, kita ambil contoh saja, di 5 atau 10 tahun yang lalu, orang kalau mau mengaji itu membawa mushaf Al-Quran. Tapi saat ini, siswa atau anak-anak tidak akan begitu tertarik ketika harus mengaji, membaca Al-Quran masih dengan menggunakan mushaf. Tetapi ketika kita mencoba untuk melihat apa kebutuhan yang membuat mereka menarik untuk membaca Quran misalnya, nah mereka punya handphone tuh. Mustahil sekarang orang tidak punya handphone. Anak-anak kecil tidak punya handphone, anak-anak sekolah tidak punya handphone. Maka kita harus bisa beradaptasi dengan mereka. Kita ajarkan kepada mereka, ya boleh saja main handphone, tapi tetap tidak melupakan untuk mengaji Al-Quran. Jadi membaca Qurannya nggak lagi pakai mushaf, tapi pakai handphone umpamanya. Itu, saudara sekalian. Kemudian kalau kita melihat kemajuan yang pesat di teknologi misalnya, mungkin 5-10 tahun yang lalu kalau kita mau beli karcis kereta api umpamanya, kita harus pergi ke loket, kita harus mengantri. Tapi hari ini dengan perkembangan teknologi yang sangat pesat, kita bisa membeli tiket kereta api hanya melalui aplikasi. Nah, itulah saudara sekalian yang dikatakan perkembangan teknologi yang hari ini cukup pesat.
yang harus memang dihadapi oleh calon-calon pendidik di masa depan. Tidak bisa kita lagi sebagai guru agama membawa karton putih, membawa spidol lalu menempelkannya di papan dan papan tulis dan menuliskannya, maka siswa 10 tahun atau 5 tahun yang akan datang tidak akan tertarik lagi untuk mengikuti program itu. Berbasisnya adalah berbasis teknologi. Kita harus bisa melihat bagaimana kemajuan teknologi hari ini. 5 tahun yang lalu, saudara sekalian, mungkin kita belum kenal dengan yang bukan familiar yang namanya Zoom meeting. Tapi hari ini Zoom meeting itu menjadi salah satu alternatif bagi seluruh kalangan, malah bukan hanya di perusahaan-perusahaan atau di tempat-tempat kerja non pendidikan, tapi di lembaga pendidikan itu sendiri, bahwa sekarang Zoom meeting itu menjadi salah satu fasilitas yang harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Efisien yang terjadi di situ, efisiensinya cukup banyak, baik itu waktu, tenaga, maupun anggaran tentunya. Nah, itulah saudara sekalian, kenapa pentingnya media teknologi ini diajarkan kepada calon-calon pendidik guru agama Islam. Karena memang kalian disiapkan untuk menjadi guru pendidik bukan di saat ini, tapi di 5 atau 10 tahun yang akan datang. Ya saudara sekalian, oleh karena itu mari sama-sama kita peduli dengan teknologi. Kita jangan tutup mata dengan perkembangan teknologi. Kita harus bisa menyesuaikan diri dengan teknologi. Nah, tentu kita harus juga mengarahkan kepada anak-anak bagaimana teknologi itu digunakan, media-media teknologi itu digunakan untuk hal-hal yang positif. Walaupun di dalam media itu sendiri, ya teknologi itu sendiri tidak semuanya positif, tetapi lebih banyak negatifnya. Tapi kembali kepada kita sebagai pendidik dalam mengarahkan kepada anak-anak, bagaimana kita bisa mengarahkan kepada mereka untuk menggunakan teknologi media ini, baik itu handphone, sosial media, dan seterusnya, yang digunakan untuk hal yang positif. Nah, saudara sekalian, hari ini mereka tidak tertarik untuk belajar agama secara manual. Mereka tidak perlu guru lagi. Kenapa? Karena apa yang mereka butuhkan tentang pengetahuan tentang agama Islam umpamanya, mereka hanya cukup melihat di aplikasi. Dalam kemajuan teknologi hari ini di Google umpamanya, hanya dengan satu kali klik mereka sudah tahu apa yang mereka tanya tentang persoalan Islam hari ini. Dunia Islam sedang apa hari ini mereka sudah tahu. Maka sepertinya mereka tidak butuh Anda lagi, tidak butuh kita lagi sebagai guru agama Islam kalau kita mengajarkannya dengan cara-cara yang manual, cara-cara yang klasik. Nah, itu saudara sekalian yang harus kita perhatikan bersama agar kemajuan pendidikan Islam di masa-masa yang akan datang bisa bersaing dengan pendidikan-pendidikan umum dalam penggunaan teknologi media. Guru-guru pendidikan agama Islamnya tidak gagap teknologi, tapi mereka juga siap bersaing dengan guru-guru umum dalam hal pengembangan media teknologi, khususnya media pembelajaran dalam pengembangan pendidikan agama Islam. Nah, saudara sekalian, ini sebagai pengantar yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semua nanti lebih bersemangat, tertarik untuk betul-betul belajar tentang teknologi agar kita bisa membuat satu karya, agar kita bisa membuat satu produk tentang teknologi dalam persoalan pengembangan dan mengembalikan semangat siswa-siswi untuk kembali belajar agama Islam kepada kita guru-gurunya, bukan hanya sepihak kepada media-media teknologi yang mereka miliki. Itu saudara sekalian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Selanjutnya nanti akan saya minta kalian untuk membentuk kelompok, kemudian kita akan berbagi tugas tentang pengalaman-pengalaman yang kita temukan di tempat kita masing-masing sehari-hari terkait dengan minimnya minat anak-anak dalam belajar agama Islam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.